warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyatus Salihah, perwakilan dari PAC Rono Jambi. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis rahli sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdadan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, wabil khusus ulama se-Kabupaten Banyuwangi yang saya taati, kepada seluruh jajaran NU, wabil khusus Ketua PC Fatayat Banyuwangi yang saya hormati, Ibu Mariana SPD. Alhamdulillah, saya ucapkan beribu-ribu syukur atas kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita pada hari ini, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan dapat melakukan aktivitas, terutama aktivitas beribadah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang beruntung mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang tercinta, di masa pandemi ini banyak aspek yang terjadi yang mengalami penurunan atau ketidakseimbangan, sehingga beberapa aspek tersebut tidak stabil. Apalagi yang terjadi sekarang dan marak di masyarakat adalah pernikahan dini, dikarenakan banyak pembelajaran yang dilakukan melalui daring, sehingga anak-anak lebih banyak waktu di rumah dan di luar rumah. Sahabatku yang tercinta, di sini saya akan mengulas sedikit dampak dari pernikahan dini berkelanjutan dalam keluarga kecil. Sahabatku yang tercinta, pernikahan dini memang tidak perlu untuk dilakukan sebagai jalan keluar, karena dalam pernikahan dini banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Meliputi dampak negatif yang terjadi pada pernikahan dini, yaitu kesehatan. Kesehatan yang tidak terjaga dalam pernikahan dini adalah ketika anak-anak melakukan pernikahan dini, di situ ada hubungan secara intim. Apabila itu dilakukan secara terus-menerus, maka akibat yang dirasakan atau yang banyak merasakan akibatnya adalah pihak dari perempuan. Karena kenapa? Dari pihak perempuan akan mengalami kebengkakan di rahimnya, karena pada saat itu dia belum siap dalam segi usia, fisik, secara mental pun. Selain secara fisik, kesehatan fisikis pun atau secara mental itu akan mengalami gangguan kepada pasangan yang tidak siap dan belum siap melakukan pernikahan dini. Memang benar, ma'asyiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah dengan baik. Tapi baik di sini adalah tidak dengan lembut saja, akan tetapi kesiapan mental, fisik, dan usia juga di situ termasuk menggauli dengan secara baik. Memang benar, Nabi Muhammad SAW pun pernah melakukan pernikahan dini dengan Siti Aisyah. Akan tetapi Nabi tidak pernah melakukan sebagaimana memperlakukannya sebagai istri sebelum Siti Aisyah menginjak dewasa, sebelum mempersiapkan jiwa mentalnya untuk melakukan sebagaimana pasangan suami istri. Nabi menunggu kesiapan Siti Aisyah, tidak secara fisik melakukan apa yang beliau inginkan. Sahabatku yang tercinta, selain kesehatan, lemahnya ekonomi pun akan menjadi dampak negatif dalam pernikahan dini. Karena apa? Dari pihak laki-laki belum siap mental menanggung secara ekonomi sebagai suami ataupun sebagai ayah apabila sudah memiliki hubungan. Karena di masa itu anak-anak masih perlu senang bermain dibandingkan untuk memberikan nafkah terhadap istri. Maka dari itu secara mental pun dianya belum siap, sehingga terjadilah pengangguran dan menambah daftar kemiskinan. Secara mental, pernikahan dini juga berdampak pada psikis. Pernikahan dini selain lemahnya ekonomi
juga akan terjadi perceraian. Banyaknya perceraian karena tidak siapnya mereka berdua dalam menghadapi rumah tangga. Secara finansial juga tidak bisa mencukupi. Secara kesehatan, lemahnya ekonomi, dan juga secara sosial pun juga belum siap dalam menghadapi pernikahan dini. Maka dari itu, sahabatku yang tercinta, marilah kita bimbing dan memberikan informasi atau saran-saran terhadap tetangga kita, masyarakat kita, bahwa pernikahan dini bukanlah jalan keluar atau bukanlah jalan satu-satunya sebagai untuk mengatasi masalah. Sahabatku yang tercinta, selain mental, psikis, ataupun lemahnya ekonomi, sehingga terjadilah kekerasan ketika dalam rumah tangga atau pernikahan dini mengalami lemahnya ekonomi sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, ketika dalam kekerasan rumah tangga, maka akan terjadilah perceraian. Sahabatku yang tercinta, marilah kita jaga, dan kita jaga baik-baik anak-anak kita, masyarakat kita yang punya anak-anak, untuk menjaga lebih baik dan menginformasikan bahwa itu adalah tidak tepat. Maka dari itu, janganlah menambah daftar status-status baru dalam anak-anak kita. Mari kita jaga lebih baik anak-anak kita, pasrahkan ke pondok pesantren kalau tidak kita bisa menjaga secara maksimal. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.